ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Amalannya itu sendiri. Tapi keistimewaan, kehebatan, kemuliaan amalan agama itu adalah dari segi ketaatan manusia di dalam amalan agama itu. Maka usaha dakwah ini kalau dilihat dari segi zahirnya biasa-biasa saja. Bicara dengan orang ke sana kemari. Tapi kalau dilihat dari segi itu perintah Allah, dikerjakan semata-mata karena perintah Allah, disitulah keajaiban yang akan terjadi. Allah memberikan contoh kepada kita Nabi Musa alaihissalam, bagaimana satu tindakan beliau yang sederhana saja, tindakan yang sangat sederhana, tapi didasari hanya karena perintah kepada Allah, perintah dari Allah, didasari hanya semata-mata karena taat kepada Allah, maka tindakan yang sederhana ini mendatangkan keajaiban-keajaiban. Hei Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Ini beri fi'asal kal-bahar. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ini bukan atas kemauan beliau, bukan atas pikir beliau, tapi atas perintah Allah. Maka terjadilah keajaiban, sehingga lautan langsung jadi jalan tol. Bukan satu jalan, 12 jalan. Yang jalan ini double fungsi, untuk menyelamatkan Nabi Musa dan sahabat-sahabatnya, dan untuk menghancurkan Fir'aun dan pasukan-pasukannya. Sekali sabit saja. Tapi ini pukulan karena perintah Allah. Kalau bukan karena perintah Allah, coba kamu pukul lautan itu, sampai tangan kamu kemeng juga nggak akan ada apa-apa. Karena Allah tidak menyuruh begitu. Allah menyuruh begitu hanya kepada Nabi Musa saja. Bukan pula kepada Nabi Adam, tidak pula kepada Nabi Nuh, tidak pula kepada Nabi Ibrahim, tidak pula kepada Nabi Isa. Pada Nabi Musa saja. Hei Musa, lemparkanlah tongkatmu ke tukang-tukang sihir itu. Beliau melemparkan tongkatnya bukan atas kemauan beliau, pikir beliau, pengalaman beliau. Lemparkan, tahu-tahu 70.000 tukang sihir itu pada masuk Islam semua. Dan bukan model yang lain-lain, masuk Islam, mundur lagi. Tidak, masuk Islam langsung siap mati untuk Islam. Dalam satu hari saja. Ini kekuatan ketaatan, bukan kekuatan tongkat, kekuatan ketaatan Nabi Musa alaihissalam. Apa saja yang dibuat karena taat itu akan mendatangkan barokah yang luar biasa. Baginda Nabi alaihissalam telah buat usaha dakwah di Mekah 13 tahun. Kemudian hijrah di Madinah. Setelah hijrah di Madinah, Islam mulai berkembang terus. Maka perkembangan Islam ini didengar oleh raja di Raja Persia, Kisra. Maka Kisra ini merasa terusik, merasa terganggu dengan perkembangan agama yang di Madinah. Dikirimlah orang, panjang ceritanya.
Semua orang untuk mengatakan kepada Nabi, hentikan ini kerja dakwah kamu ini. Kalau tidak, kamu akan dihancurkan sama Raja Persia dan seluruh orang Arab. Akan dihabisi semua. Maka utusan Persia ini, duta besar Persia itu datang kepada Nabi mengatakan begitu. Nabi itu tenang-tenang saja semulanya. Jawabannya malah aneh. Orang Persia, kenapa kumis kamu kok panjang? Ini bicara masalah tugas dari kerajaan Persia, tahu-tahu tanya kumis ini. Rasulullah itu asik kadang-kadang untuk berbicara itu. Kenapa kumis kamu panjangkan, jenggot kamu cukur, kenapa? Ini perintah Tuhan saya, katanya utusan Persia. Tuhan kamu siapa? Raja Persia, Kesra. Maka Rasulullah itu menjawab, kalau Tuhan saya menyuruh menipiskan kumis, memanjangkan jenggot. Tidak ditanggapi ngomongnya duta besar ini. Sudah, kamu istirahat di masjid sana. Besok pagi kamu nemui saya. Setelah paginya mereka menemui Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, kalau dakwah ini atas kemauan saya, program saya, kalau Raja Persia tidak setuju akan saya hentikan. Tetapi dakwah bukan mau saya, ini perintah Allah kepada saya. Maka saya tidak bisa menghentikan. Ini perintah dari Tuhan saya. Dan utusan Persia, kamu harus tahu, Tuhan saya yang mengutus saya ini sudah membunuh Tuhan kamu, Raja Persia. Loh, yang benar, benar ini. Saya takut tuh ya, takut. Kamu senangannya nyatat, takut. Tambah ini. Dicatat tanggal berapa, bulan berapa. Rasulullah mengatakan begitu, langsung dia pulang. Sampai pulang ketemu gubernurnya, gubernur Yaman, Badan. Dia lapor sama gubernur Yaman. Itu katanya orang Madinah yang ngaku Nabi itu, Tuhan dia sudah membunuh Tuhan kita. Maka gubernur itu mengatakan benar itu. Saya baru dapat surat dari Persia. Itu Raja Persia sudah mati. Berarti betul ya, betul. Terus gimana? Kita masuk Islam aja. Akhirnya justru orang Persia tadi dengan beberapa orang Yaman jadi masuk Islam. Coba kita perhatikan kata-kata Nabi. Kalau dakwah itu mau saya hentikan. Kalau Raja Persia tidak setuju, tapi dakwah itu perintah Allah kepada saya tidak bisa menghentikan. Jadi kehebatan dakwah para nabi itu di sini ini. Karena mereka itu hanya ikut perintah, bukan maunya beliau. Yang mulia baginda Muhammad alaihissalam di Makkah Al-Mukarramah 40 tahun beliau diam aja, nggak bicara masalah umat, masalah apa enggak, diam aja beliau. Karena apa? Belum diperintah. Begitu datang perintah, Iqra, kemudian diteruskan dengan ya ayyuhal mudaththir, beliau bangkit. Dan ketika beliau bangkit, tidak ada satu kekuatan apapun di dunia yang bisa menghalang-halangi beliau. Memang para nabi menghadapi macam-macam masalah, tapi itu cuma sebentar, ujian saja. Setelah itu, kekuatan, ketaatan mereka kepada Allah SWT itu Allah tampakkan, sehingga tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalang-halangi mereka. Ini Nabi, sekarang turun ke sahabat. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu dikirim ke Yaman. Asalnya jamaah sudah dikirim,
6 bulan nggak dapat tahsilan. Sayyidina Ali dikirim oleh Nabi. Sampai di Yaman, beliau mengumpulkan orang-orang Yaman, mengumpulkan suku, satu suku di Yaman sana namanya suku Hamadan. Sayyidina Ali itu cuma bicara beberapa kalimat saja, tapi kesannya itu luar biasa mereka. Beliau mengatakan kepada orang-orang Hamadan ini, saya datang ke sini diutus oleh Rasulullah SAW mengajak kamu masuk Islam. Nggak diceritakan Islam itu apa, enggak. Saya datang ke sini diutus Rasulullah ngajak kamu masuk Islam. Itu tuh sudah. Kita langsung itu orang Hamadan itu geruduk masuk Islam semua mereka. Sehingga Sayyidina Ali itu sampai mengucapkan pantun-pantun syair. Saking gembiranya itu, kalau saya jadi penjaga pintu surga orang Yaman saya masukkan dulu katanya. Saking senangnya ditaksir itu mudah orang Yaman. Jadi itu mulai kan, bagaimana ini ketulusan hati, ketulusan ucapan Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Satu kalimat saja, beberapa kalimat saja, saya diutus Rasulullah ngajak kamu masuk Islam. Orang Yaman ini nggak ngerti Islam itu apa, nggak ngerti, langsung mau gitu aja. Ketaatan ini mereka. Di dakwah itu hebatnya itu kalau taat. Maka kita mengajarkan suruh utama di sini maksudnya untuk apa? Kalau pinternya sudah pinter-pinter, bayan 2 jam juga bisa. Kalau dengarkan bayan aja ngantuk. Ya, kalau bayan, orang Indonesia ini jagoan. Jagoan bayan sama jagoan ngantuk. Tapi kita ini dikumpulkan di sini, para masyarakat kita datang untuk apa? Untuk belajar taat gitu. Maka nanti akan ada karbu-dari supaya apa? Kerja kita ini taat, bukan kerja menurut pikiran masing-masing. Apa-apa musyawarah, supaya apa? Supaya timbul sifat taat. Jadi setelah dakwah itu dimulaikan. Kita ini alhamdulillah sudah kenal dakwah, sudah keluar 4 bulan. Ini yang kita pikirkan itu bagaimana dakwah kita ini diterima oleh Allah sekarang itu. Yaitu dakwah dengan taat, bukan dakwah menurut pikiran kita sendiri. Nanti kalau dakwah menurut pikiran sendiri, walaupun kita ini punya otak yang paling brilian, paling pintar sedunia pun nggak akan ada barokahnya. Tapi kalau dakwah dengan taat, nggak usah pintar-pintaran, sekali sabit jalan tol 12. Tapi kalau pintar-pintaran nggak ada barokahnya. Itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seluruh para nabi itu menghadapi masalah-masalah besar bagaimanapun, senantiasa mereka ini keluar dengan kesuksesan. Dan janji Allah bila kita ini mengikuti mereka, akhirnya kesuksesan juga, keberhasilan, kemenangan. Wal 'aqibatu lil muttaqin, orang yang takwa. Takwa itu bagaimana taat betul, menjalankan perintah, menjauhi larangan dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian, itu namanya taat. Kepada yang namanya takwa. Takwa dalam dakwah yaitu tertib dalam dakwah. Takwa dalam sholat yaitu tertibnya sholat. Kamu tanya orang-orang ahli fikih, jangan orang sendiri. Itu masalah sholat itu sudah dibahas Imam Syafi'i 1000 tahun dan para imam-imam yang lain. Gak usah kamu mikir sendiri, malah banyak keliru nanti. Sehingga kita ini taat dalam sholat, sehingga sholat kita ini ada nilainya. Dalam keluarga kita tanya pada para ulama bagaimana tertib keluarga yang benar. Nanti keluarga kita akan sukses. Suatu saat akan datang nusratullah, pertolongan Allah, barokah Allah.
kepada keluarga kita kalau kita dalam mengurus keluarga kita ini dengan taat. Urusan ekonomi kita juga tidak ada jaminan orang dagang akan sukses. Tapi ada jaminan kalau orang taat kepada Allah dalam perdagangannya dia akan sukses. Di taat kepada Allah dalam perdagangan itu yang kita cari, bukan perdagangannya. Taat kepada Allah dalam keluarga itu yang mau kita cari. Taat kepada Allah dalam dakwah itu yang kita cari. Taat kepada Allah di dalam ibadah dalam seluruh kehidupan. Ya, contohnya orang taat itu salah satunya Nabiullah Ibrahim. Karena beliau ini orang taat. Apa aja berkah. Bangun Ka'bah, ya barokah. Jadi tempat ibadah sampai sekarang ribuan tahun. Setelah itu bangun Masjid Aqsa, ya barokah. Tempatnya nabi-nabi di sana. Kawin dengan Siti Sarah, ya barokah. Anak cucunya jadi nabi-nabi, rasul-rasul, jadi wali-wali. Kawin lagi dengan Hajar, juga begitu juga. Barokah menurunkan Rasulullah SAW. Pergi kemana aja barokah. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ini kan taat. Orang taat itu nindi barokah. Tapi kalau orang tidak taat, kayak iblis ini orang tidak taat itu semuanya. Walaupun tinggalnya di langit, jadi masalah di langit, malah diusir akhirnya. Nah kita ini jangan sampai ngikut iblis. Di rumah tidak taat, di masjid tidak taat, di markas tidak taat, mau jujur tidak taat. Dia mau jadi iblis bagaimana ini? Kok gimana saja kok jadi orang itu gimana? Tidak taat, maunya sendiri. Jadi orang itu nilainya sejauh mana dia taat, bukan sejauh mana dia bertempat di mana. Entah di mahala kalau taat, oh itu nanti datang Rasulullah itu nanti. Di mahala juga begitu, di halaqah begitu juga, di markas begitu juga. Kalaupun kita di langit pun pikir kita taat. Seperti Rasulullah itu Isra Mi'raj kemarin. Di langit untuk apa? Untuk taat. Sampai di langit disuruh apa itu sholat 50 kali. Rasulullah taat saja, nggak pikir apa-apa, langsung turun ketemu Nabi Musa. Ini Nabi Musa ini walaupun derajatnya di bawah Rasulullah, tapi dia kan pengalamannya itu sudah dulu. Ini disarankan dengan Nabi Musa, ya Rasulullah, ya Muhammad, umat kamu nggak kuat kalau 50 ini. Saya sudah pengalaman Bani Israel itu, Masya Allah, apalagi kok 50. Gak kuat, susah. Gak kuat. Nah, sarannya orang lama ini, walaupun beliau ini derajatnya jauh lebih tinggi dari Nabi Musa, didengar juga sama Rasulullah itu. Oh iya, kalau saya usul lagi sama Allah, diturunkan, sampai jadi 5 ini. Kalau kita ini dikasih sholat 50, saya kira juga susah ya. 5 aja juga masih berat ya. Kalau 50, sudah. Nah, mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga pelajaran buat kita. Ini walaupun kita ini pintar, ini kalau ada orang lama kasih saran itu dituruti, nanti akan jadi mudah kerja itu. Seperti Rasulullah, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, dikasih saran oleh Nabi Musa, dituruti, akhirnya umatnya jadi mudah. Ya inilah banyak orang-orang tua sekarang di sini. Masa apa arahan-arahan para masyayikh, arahan-arahan orang-orang lebih pengalaman daripada kita itu kita dengar dengan sungguh-sungguh. Insyaallah malaikat. Untuk apa? Untuk taat. Pokoknya taat. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala masih nanti banyak nasihat-nasihat dari orang kafir akan kita dengarkan di masjid kita ini. Kita yang datang duluan ini, Masya Allah, mesti merasa bertanggung jawab untuk mensukseskan pertemuan kita ini. Kita tuan rumah yang baik,
Teman-teman kita yang akan datang mungkin nanti besok, setelah itu akan banyak lagi yang datang insya Allah. Kita harus gembira dengan datang mereka itu. Banyak orang tuh mengeluh, mahalah saya itu sudah naik turun lagi, tempat saya itu kerja naik turun lagi. Itu sebabnya semula kan, kalau dianalisa banyak, tapi sebabnya yang paling penting itu karena syukurnya kurang. Syukurnya kurang. Karena kalau syukur betul, Allah sudah jamin naik syakatu mazidan aku mesti naik kerja itu. Kerja kalau turun mesti kurang syukur. Dosa ini sudah syukur kurang, bukan tidak syukur, kamu kurang syukurnya itu. Nabi mengatakan, kamu jadi asbab hidayat untuk satu orang lebih baik daripada mendapatkan dunia dengan segala isinya. Sekarang kalau kita dapat tahsilan 3 hari namanya, dengan dikasih uang 1 miliar namanya, senang mana? Coba senang mana? Jawab. Oh, berarti gak syukur nih. Tidak menghargai agama. Tahsilan 3 hari sudah 3 hari aja. Apa? Akhirnya orang 3 hari pun hilang. Dapat tahsilan 40 hari, tenang-tenang saja. Tuan target dapat tahsilan sudah dilepas gitu aja. Nggak dinusur, nggak dilihat, nggak didoain. Padahal lebih mahal di dunia isinya. Kalau kamu punya uang 1 miliar, masa mau kamu taruh di bawah tikar begitu? Kamu biarkan aja. Oh, kamu akan jaga setengah mati nggak bisa tidur. Nah ini kita punya karbon, punya teman Jawa, nggak kita lihat, nggak kita pikirkan, nggak kita doain, nggak kita ikram, akhirnya terus bisa punya ilmu ngilang, ya. Dan menghilang tidak kunjung kembali. Maka kita syukuri mulai kan, ini orang ini akan datang dari berbagai daerah, tinggal megang saja di sini ini sudah. Kalau kamu suruh putar ke seluruh Jawa sampai Babel, karena itu kayak apa capeknya. Nah ini orang-orang cepat datang, tinggal kita dekati, kita ikram, kita kasih cerita pentingnya agama, pentingnya usaha agama. Dan kita merasa kalau dia ini mau menerima, Masya Allah, alangkah untungnya saya. Kalau mereka tidak mau menerima bagaimana? Kita taat sama Allah. Fa'in tawallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau orang menentang nggak mau, ya sudah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah, cukup Allah. Jangan dimarahi, jangan digunjing. Ini orang ngajinya keras, keturunan Abu Jahal ini orang ini. Ini ada yang dipikir, jangan. Kalau orang menentang, hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Kembalikan semuanya kepada Allah. Kalau kita ditentang orang, kemudian kita taat, nanti insya Allah barokah itu walaupun kita ditentang oleh orang. Kayak Nabi ke Taif ditentang, tapi Nabi ke Taif ditentang, beliau kembali kepada Allah, artinya barokah orang Taif pada akhirnya masuk Islam semua tanpa kecuali sampai sekarang. Dari sana malah muncul pejuang-pejuang yang hebat-hebat menyebarkan agama kemana-mana. Jadi yang penting itu taat. Jangan kalau kita itu bicara ditolak itu kita kecewa. Yang penting saya bicara karena taat, kalau ditentang saya juga taat, insya Allah mesti ada berkah. Kalau diterima, jangan bangga. Diterima itu tetap taat, kembalikan semua kepada Allah. Alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah. Kalau kita jawab karena taat, ditentang juga tetap taat. Kemudian kalau diterima juga tetap taat, maka seluruh kerja-kerja kita ini akan barokah semuanya insya Allah. Kurang lebihnya minta maaf semuanya. Panallah dan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.